Muhammad Hinayah lahir 17 Desember 1995 di Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Menamatkan sekolah dasar hingga SMA di Kota Sekayu dan meraih gelar D4 Manajemen Informatika di Politeknik Sriwijaya Palembang. Kini, Hinayah telah menjadi atlet panjat tebing yang berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. Ia meraih emas pada Porprov di Lubuk Linggau 2015, peringkat 4 IFSC Climbing World Cup 2018 di Moskow, Rusia, emas Asian Games 2018, dan masih banyak lagi prestasi yang telah diraih. Seperti apa perjalanan karir dan kehidupan Muhammad Hinayah sebagai atlet berprestasi? Inilah Bukan Basa-Basi bersama Muhammad Hinayah. Pemirsa, meraih prestasi dalam olahraga tentunya sesuatu hal yang tidaklah mudah. Butuh ketekunan, kesungguhan, dan latihan yang keras untuk spirit yang tetap dijaga meraih puncak prestasi. Kali ini dalam Bukan Basa-Basi, saya akan mengajak Anda semua berbincang-bincang tentang prestasi olahraga dengan seorang atlet peraih medali emas Asian Games tahun 2018. Di waktu itu dia meraih prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia. Siapakah dia? Dialah seorang pemuda yang berasal dari Sekayu, Musi Banyuasin, dan sekarang berdomisili di Kota Palembang. Muhammad Hinayah. Kita jumpai dia. Halo Hinayah. Ya, Om. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Waduh, ini kita berada di tempat latihan ya? Iya. Tempat latihan dari panjat tebing. Nah, ini atlet peraih medali emas panjat tebing Asian Games Indonesia waktu 2018. Sekarang apa kegiatannya setelah meraih emas kemarin 2018 sampai sekarang? Kalau sekarang kegiatannya masih aktif jadi atlet. Ya, karena kan kebetulan kalau saya sendiri kan kita kemarin kan untuk kegiatan apa namanya tuh dapat hadiah dari pemerintah kan, masih jadi PNS kan. Oke. Nah, untuk PNS-nya sendiri kami masih ini kan ke atlet. Jadi masih kegiatan sekarang masih jadi atlet aja. Oke. Kita sambil jalan ya. Jadi atlet panjat tebing diberikan apresiasi oleh pemerintah menjadi PNS di Kemenpora ya. Kemenpora, dan tapi tak berdomisili di sini ya. Tugas Anda latihan pagi. Itu latihannya seperti apa sekarang? Pagi, siang, sore? Kalau kita latihan dalam seminggu itu ada lima hari ya. 5 Untuk hari. pagi latihannya pagi sore. Sekali latihan? Sekali latihan untuk waktu biasanya itu pagi itu minimal 2,5 jam saya latihan. Kalau sore biasanya 2 jam, waktu 2 jam latihan cukup. Itu apa yang hendak dicapai dari latihan yang rutin seperti itu? Apakah kita menjaga kondisi atau stamina seperti apa? Kalau untuk atlet sendiri kan latihan itu kan harus konsisten, harus terprogram, terperiodisasi. Jadi kita harus walaupun tidak ada kejuaraan, kita harus tetap berlatih untuk menjaga stamina, untuk meningkatkan kemampuan kita kan, karena untuk meningkatkan kemampuan itu kan tidak butuh waktu yang mudah. Untuk biar bisa mencapai kemampuan yang terbaik butuh latihan bertahun-tahun. Makanya kita harus tetap konsisten latihan. Terkonsisten. Kalau penampilan badan masih bugar, walaupun sudah 4 tahun ya Asian Games-nya ya. Dengan latihan rutin Anda bisa tetap menjaga kebugaran itu. Nah, mungkin di samping latihan, apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk menjadi atlet seperti ini? Kalau biasanya sih kondisi kita harus menjaga kondisi juga. Kondisi ya. Ya, terutama kan untuk istirahat, pola makan kita juga harus menjaga. Kalau biasanya atlet sendiri untuk tidur biasanya kan tidak boleh kurang dari 8 jam. 8 jam? Minimal 8 jam untuk tidur dalam sehari. Jadi kalau untuk kegiatan dari luar latihan kita tetap harus menjaga kondisi kita. Jadi kalau saya petik dari kalimat tadi bahwa disiplin. Disiplin diri baik dalam kehidupan, bukan saja untuk latihan tapi itu hidup ya. Oke. Nah, ini apa nih? Venue kita ya. Venue kita ini berapa meter tingginya? 15 meter. 15 meter. Ya, Anda kemarin meraih prestasi emas daripada Asian Games, berapa pencetatan waktunya, speednya? Kalau untuk pribadi itu 5 detik. 5 detik? Waktu 5 itu? detik, ya, 5,80-an. Mengalahkan dari negara mana waktu itu? Waktu itu kita di finalnya lawan Indonesia.
Indonesia Iya, ya. Indonesia Berarti Indonesia bisa. oke-oke ya saingannya ya. Iya. Hebat Indonesia punya atlet untuk panjat tebing kecepatan kan. Dari luar negeri nggak ada waktu itu. Ada Cina perunggu. Perunggu ya. Ya, kebetulan pesaing kita Asian Games 2018 itu ada Cina, ada Iran, dan juga ada yang kuat itu ada Jepang juga kuat, Korea kuat juga waktu yang itu ya. juga kuat. Oke. Cuman kebetulan kan Indonesia lebih mendominasi karena pada Indonesia lebih mendominasi ya. Kemarin banyak ya atlet kita ikut. iya ada. Banyak. Kalau kemarin ada 2 tim Indonesia kan untuk tim bergu itu ada sekitar 8 orang. 8 orang. Nah, Anda kan mewakili Indonesia ya, tapi kebetulan berasal dari Sumsel ya, dari Sekayu, Musi Banyuasin ya. Pada waktu itu tidak ada sendirian ya dari Sumsel ya. Iya, sendirian dari Sumsel. Levelnya internasional justru mengalahkan daerah-daerah lain yang notabene mungkin lebih besar. Ada rasa apa waktu pertama kali mau mewakili Indonesia di situ, ada rasa mungkin kan ada mungkin ragu, keder atau lain sebagainya. Yang rasanya sih sebenarnya lebih kepada beban ya kan, Beban. tanggung jawab. Karena kan kita membawa nama negara Indonesia kan banyak masyarakat Indonesia yang menaruh harapannya ke kita kan. Jadi lebih kepada beban bagaimana bisa memberikan yang terbaik kan kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai mengecewakan masyarakat masyarakat Indonesia. Nah, sebelum sampai puncaknya Asian Games dulu dari usia berapa itu menggeluti olahraga panjat tebing ini? Kalau saya dari SD waktu itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Mungkin masih umur 12 tahun kali ya. 12 tahun. 12 Sekarang 10 usia tahun. ke 27 tahun. pada waktu pencapaian Asian Games berarti 23. Iya, 23 tahun. 23. Ya. Dalam tempo 11 tahun Anda menjadi juara Asian Games. Sebelum juara Asian Games juara apa saja? Kalau untuk internasional saya pernah juara di Asian Championship di Iran. Kemudian kejuaraan internasional, kejuaraan dunia di Cina. Itu ya. Ya, mungkin karena itu saja. Oke. Baik, ini semakin menarik perbincangan kita karena saya ingin menggali lagi bagaimana seorang Muhammad Inayah ini yang berprestasi internasional, membanggakan dari Sumatera Selatan untuk olahraga panjat tebing, gitu ya. Dengan segala tips yang kita katakan lagi. Pemirsa, kita akan kembali tentunya di Bukan Basa-Basi. Tetap bersama kami. Terima kasih, masih saya Muhammad Ridwan Rifai dalam Bukan Basa-Basi dan bersama Muhammad Inayah, peraih medali emas Asian Games 2018 untuk cabang olahraga panjat tebing. Nah, Inayah, tadi kita sudah menyentil bahwa Anda dalam masa 11 tahun Anda bisa meraih prestasi di level Asian Games. Nah, kalau yang namanya olahraga, itu kan selalu mengusung spirit, semangat, dan sportivitas. Anda melihatnya seperti apa nih untuk olahraga biar menjadi pemicu untuk mencapai prestasi? Kalau saya sih harus berlatih dengan tekun, sungguh-sungguh untuk kerja keras dan juga yang pastinya konsisten. Konsisten? Ya, konsisten. Anda kan berasal dari daerah, mungkin awalnya dulu latihannya langsung di Sekayu atau langsung Palembang? Kalau saya latihannya di daerah saya di Sekayu ya. Oke. Latihan dalam artian ada venue-nya atau seperti apa? Ada. Untuk di daerah saya fasilitasnya udah memadai. Udah memadai. Ya. Baik. Ada banyak teman-teman yang ikut waktu latihan bersama atau latihan bersama di sana di usia 12 tahun itu? Ya, banyak sih. Banyak ya? Banyak, pada saat masih kecil itu banyak. Banyak peminat? Ya. Banyak peminat berarti ya waktu itu ya? Iya, pada saat itu banyak. Dan itu yang jadi cuma Anda? Waktu usia 12 tahun itu? Iya, alhamdulillah kan. Alhamdulillah ya. Nah, kalau di daerah kan tadi katanya fasilitasnya komplit ya untuk menunjang pencapaian prestasi. Keluarga gimana peranannya untuk mendukung? Kalau keluarga sangat mensupport. Ya, karena kan orang tua saya itu selalu mendukung apa yang
terbaik. Yang penting apa yang saya lakukan itu yang positif, Aha. yang bisa memberikan Kebanggaan. kebanggaan ya. Kebanggaan orang tua. Iya. Nilai kebanggaan ini yang mahal ya, Iya. untuk memberikan kebanggaan pada orang tua sebagai pengabdian lah ya gitu ya. Dan Anda sudah, apakah Anda sudah merasa sudah membanggakan orang tua? Kalau untuk membanggakannya sih sampai kapanpun kita Harus. membanggakan, walaupun kita nggak boleh pernah merasa cukup untuk membanggakan orang Iya, tua. dan dengan cara yang tidak semua orang sama ya. Iya, Anda mulai beda-beda. jalurnya seperti ini, mungkin dengan prestasi, Iya. dengan hasil yang maksimal. Dulu waktu kecil kan sekolah kan rutin. Orang tua tidak protes misalnya waktu belajarnya berkurang gara-gara mau latihan. Kalau protes sih agak protes sedikit sih. Terutama kalau saya sering kadang males sekolah kan, dimarah juga masih sering. Itu marah juga ya? Iya. Iya kan masih usia 12 tahun kan gitu. Iya. Apa kata orang tua? Mau jadi apa ini? Nah gitu, biasanya begitu kan? Enggak juga, terkadang cuman dibilang apa kayak harus lebih disiplin lagi, jangan harus bisa menyeimbangi. Walaupun sibuk di latihan, sekolah juga harus diimbangi kan kayak gitu. Ya jadi latihan tetap, sekolah harus nomor satu Iya. untuk keseimbangan Iya. agar dua-duanya Jalan berhasil dalam iya, mencapai prestasi. Nah, nilai apa yang ditanamkan orang tua dulu waktu di samping itu bahwa harus seimbang antara sekolah dengan latihan, kemudian apa yang lain ditanamkan bahwa Inaya masih kecil ini, kalau kamu pengen jadi ini begini misalnya seperti apa dulu? Iya. Kalau dulu kan sering kita kan dari keluarga yang tidak mampu kan. Jadi orang tua selalu motivasi saya, kita itu harus bisa bisa memberikan prestasi lah, karena kan walaupun dalam keadaan tidak mampu, kita bisa berkarya, kayak bisa harus ada fokus satu prestasi kan kayak gitu misalkan ya. Tidak mampu dalam arti apa nih? Ya. Ekonomi. Iya. Ekonomi. Untuk di daerah itu kurang mampu gitu. Ya. Tapi diarahkan untuk maju. Ya, walaupun kita dengan kekurangan, kita tetap semangat, karena kan semua orang bisa berprestasi, semua orang bisa menjadi atlet yang sukses katanya. Nah, ini kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan atlet-atlet yang mungkin dari lingkungan yang terbatas dengan keterbatasannya malah semangatnya lebih tinggi. Kira-kira Anda semua dapat seperti itu? Ya, mungkin tergantung di orangnya masing-masing juga sih, kan motivasinya apa. Kalau saya sendiri sih memang kebanyakan ya motivasi ya pendapat kayak gitu. Lebih seperti itu Iya, ya. seperti itu. Karena lingkungan ataupun Iya. keluarga yang kurang mampu masih kecilnya harus jadi tantangan. Iya. Aku harus berhasil gitu. Iya, karena itu. Berhasil menunjukkan bahwa bisa menjawab dengan ketidakmampuan itu dengan prestasi. Iya. Suatu waktu akan berbalas pencapaian yang membanggakan gitu. Iya. Ya. Oke. Apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi atlet panjat tebing ini kira-kira? Nah, ini kan di belakang ini kan apa Iya. ini? Ini apa ini misalnya nih? Ini kelas Boulder bouldering. itu untuk apa? Boulder itu lebih kepada kesulitan. Kesulitan. Ya, Maksudnya dengan jalur yang pendek tapi dia tantangannya untuk cengkeraman itu untuk kecil-kecil, menghitung jadi pemenang gimana nih kalau border ini? dia lebih kepada fokus. Jangan jatuh. Ada berapa jalur, 5 jalur paling banyak ngetopin jalurnya. Tapi tidak jatuh. Ya, karena kan kalau untuk ini dia jatuh boleh ngulang lagi, tapi dikasih waktu 4 menit kayak gitu. Oh. Sampai dia puncak berapa kali percobaan kayak gitu itu. Jadi ada kesempatan 4 kali. Dan itu tingkat kesulitan tinggi. Iya, yang 4 meter ini. Ya, kalau Anda tidak menggeluti itu kan, Ya, tidak. apa yang digeluti speednya apa? Ya, speed Nomor world apa? record. Speed world record. Speed world Speed record. world record, ya. Berarti Anda berusaha mengejar rekor dunia melalui kecepatan. Iya, betul. Oke, sebetulnya dengan 15 meter dunia tercepat berapa rekornya? Kalau rekor dunia sekarang itu 500 dari atlet Indonesia. Indonesia? Ya. 500 siapa tuh? Kiromal Katibin itu. Dari Jawa Tengah kalau. Jawa Tengah. Inaya berapa? 5, berapa? Kalau Hina sendiri 540 kalau di latihan, kalau di lomba masih 580, 570 gitu. Oh, berarti masih kalah sekitar 80 detik ya? Iya. Atau 40 detik 40 detik. untuk mengalahkan rekor. Anda suatu waktu punya cita-cita ingin memecahkan rekor itu? Ya, harus punya cita-cita kayak gitu. Harus ya? Iya, karena kan kita kan bisa juga. Kalau orang bisa, kenapa kita nggak bisa kan gitu. Oke.
Jadi sekarang latihan keras, rutin, terbayang rekor 5,00 tadi kalau bisa dipecahkan. Iya. Walaupun 4,99 itu sudah pecah rekor ya? Iya. Atau 5,0 menyamai rekor? Menyamai rekor. Oke, nanti kita akan lebih jauh lagi. Dan pemirsa, tetap di sini, kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Bukan Basa-Basi. Masih di Bukan Basa-Basi bersama Muhammad Inayah, atlet berprestasi Sumatera Selatan untuk cabang olahraga panjat tebing, peraih medali emas Asian Games 2018. Inayah, tadi rekornya 5,00. Berarti Anda sekarang tengah bergiat latihan rutin, berusaha untuk memecahkan rekor tersebut. Karena itu juga orang Indonesia memegang ya kan. Mudah-mudahan dengan latihan keras, disiplin, Anda bisa memecahkan rekor dan akan terangkat lagi nama Sumatera Selatan. Iya, dan itu di level dunia ya. Dalam waktu dekat ada event apa nih di dunia untuk panjat tebing? Kalau dalam waktu dekat kan itu ada kejuaraan dunia di Jakarta. Di Jakarta tahun 2002 nih. 2002 ini. Kemarin kan itu ada seleksi sirkuit nasional. Kebetulan saya dapat medali emas kan, dapat kuota. Dapat kuota? Ya, insya Allah dapat kuota dari sirkuit nasional kemarin untuk mengikuti kejuaraan dunia di Jakarta. Kemudian juga dalam waktu dekat ini juga ada masih sirkuit nasional yang kedua. Karena Indonesia kan ada sirkuit nasional bertahap kan, kemarin yang pertama dan nanti kedua di Jawa Barat mungkin. Di Jawa Barat ya. Berarti insya Allah ya kuota sudah digenggam, bisa ya sambil jalan. Bisa nanti menjadi salah satu peserta di kejuaraan dunia gitu. Sudah berkeluarga sekarang? Iya, saya sudah berkeluarga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 2 tahun lebih mungkin. 2 tahun ya. Sudah punya anak? Sudah punya anak umur 4 bulan. 4 bulan. Istri seorang atlet juga? Iya, kebetulan istri saya atlet. Ya, karena gini, biasanya kalau pasangan ini dapatnya biasa sama atlet. Betul. Atlet apa nih? Atlet panjat tebing ya. Panjat tebing juga? Iya. Prestasi juga dulu? Ya, alhamdulillah istri prestasi masih ya provinsi. Provinsi. Ya, Porwil masih ya. Prestasi juga ya, di provinsi. Pernah mencapai emas juga di sana? Ya, kalau untuk di Sumsel istri saya yang emasnya kayaknya. Oh ya. Ya. Jadi sama-sama panjat tebing. Iya, sama-sama. Pada waktu latihan saling melirik gitu. Enggak, dulu enggak. Oh enggak? Iya, kan dulu cuman sekedar ini aja. Sekedar tahu kenal gitu ya. Tahu kenal aja. Oh iya, siapa tahu kan sambil ya sambil manjat-manjat tebing itu, rupanya enggak ya. Oke. Nah, dengan apa yang sekarang ini, istri masih menggeluti olahraganya atau sudah? Kalau istri sudah pensiun. Sudah pensiun. Dia mendorong terus Anda meraih latihan rutin seperti ini? Kalau istri sangat mensupport sekali, dia sangat semangat sekali. Wah, luar biasa ya. Nah, kira-kira bukan cuma medali emas yang bisa didapat. Bonus-bonus kemarin dapat? Alhamdulillah dapat. Dapat ya. Ya, karena reward ya. Iya, reward dari pemerintah. Tetap dapat. Nah, ini mudah-mudahan kalau juara dunia lagi nanti dapat bonus lagi. Iya. Itu biasanya dapat bonus. Dapat bonus ya. Dan itu bisa untuk digunakan untuk keluarga ya. Iya, betul. Untuk keluarga. Nah, bisa di-share nggak? Tadi disampaikan sudah butuh kemauan keras, kemudian latihan rutin itu. Anda melihat minat daripada anak muda dengan panjat tebing di Sumsel ini kira-kira seperti apa? Apakah banyak atau cuma ya mungkin orang dekat ya? Kalau sekarang sih minatnya sih alhamdulillah sudah mulai banyak. Banyak ya? Sejak awal Asian Games kemarin sih sudah mulai banyak yang kenal olahraga panjat tebing. Oh gitu. Jadi ya kan sekarang kan juga olahraga panjat tebing sedang lagi puncak-puncaknya kan. Puncak-puncaknya ya? Iya. Banyak minat mulai ya? Banyak minat ya. Tadi ini kan 500 meter. Iya. Saya mencoba sampai 5 meter tadi. Nah, sampai saya naik 5 meter itu lumayan juga. Lumayan. Dengkul saya goyang. Luar biasa. Ternyata tantangannya pada ketinggian tuh tidak gampang. Kalau panjat tebing sih dia satu kali manjat mungkin sudah agak berapa putaran lari kayak gitu. Oh. Dia lebih bertumpu pada apa? Iya. Di kaki, di tangan? Tangan ya. Oh, di tangan ya. Tadi saya bertumpu pada kaki. Pantesan cuma 5 meter naiknya. Ya, jadi nggak sampai 15 meter. Tapi itu ya untuk pemula cukup ya, bagus lah ya. Pemula ya bagus. Cuman katanya jangan lihat ke bawah ya, betul ya tipsnya? Iya, jangan lihat ke bawah nanti kan biasanya gitu. Ketinggian takut kan. Oh
Oh gitu. Pantesan tadi saya nggak mau lirik bawah, saya langsung cepat turun. Ada teman saya nggak naik, nggak turun-turun ya, karena lupa tangga. Nah jadi dalam artian sebagai atlet panjat tebing ini memang ternyata jangan ada takut ketinggian. Ya, Kemudian harus fokus. harus fokus. Pencapaian di atas karena itu tegak lurus. Ya. Kemudian tumpuan pada tangan. Ya, kalau ya tumpuan utama sih tangan. Cuman kalau panjat tebing kan dia hampir seluruh otot itu sangat berpengaruh kan. Berpengaruh ya. Ya. Terus untuk kekuatan tangan latihannya apa? Biasanya kalau untuk menambah kekuatan sih pull up beban. Beban. Ya, pakai beban berapa Dumbbell kilo? Bukan. Apa tuh? Jadi dia pull up nanti digantung ada beban di bawahnya. Oh, yang tadi ada besi di belakang itu. Iya. Kita naik, Ya, terus digantung. digantung beban kayak 30 kilo, Oh, berapa kilo. 30 kilo. Di tangan. Iya, nanti kan ada harness digantungin kayak gitu. Oh, gitu. Lumayan ya 30 kilo ya. Itu bisa memperkuat otot lengan, Oh, tangan. kaki juga. Ya. Nah, kalau sudah sampai segitunya latihan beban, itu dirasakan mungkin setelah karena rutin ya. Jadi otot kita menjadi terbentuk lebih kuat gitu ya. Tapi usia Anda dulu latihan dari umur 12 tahun, ternyata prosesnya cukup panjang. Dulu pernah nggak? Ada kendala nggak selama 12 tahun selama berusia pertama dulu? Kalau kendala pasti ada kendala. Cuman kan kalau kita bisa mengatasinya kan insya Allah bisa lah ya, ya. bisa ngelewatinya. Bisa ya. Dengan sampai hari ini ya, Anda di usia 27 Anda masih optimis untuk ikut event kejuaraan dunia. Itu bisa ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak muda ini apakah dibagikan juga ilmunya di sini untuk latihan? Ya. Untuk anak generasi muda ya yang ikut-ikut di latihan? Ya. Anda mengajarkan juga, membagikan ilmunya mungkin? Ya, sharing-sharing juga yang pasti sama junior kan pasti berbagi juga ilmunya. Lihat potensi ada di mereka? Kalau potensi anak-anak sih semuanya punya potensi ya. Oh. Punya potensi. Iya, tergantung dari kemauannya sendiri itu. Ya, tapi kan pengalaman sang juara biasanya ditularkan dengan junior, itu akan lebih cepat melekat di hati mereka. Iya. Karena yang ada dalam pikiran anak muda juga pengen jadi juara. Iya, betul. Itu selalu Anda bagikan itu. Itu juga saya sendiri juga seperti itu kan. Oh, Pengen jadi juara juga dari senior. menanamkan spiritnya ya. Termotivasi ya. Oke, dan itu akan ada lagi mudah-mudahan inayah-inayah lainnya ya. Ya, dari bisa Sumatera Selatan. lebih prestasi lagi kan. Iya, oke. Oke, baik. Sepertinya perbincangan kita semakin semakin asik, semakin inspirasi bahwa banyak yang perlu kita ambil, petik dari pencapaian prestasi apa yang disampaikan Muhammad Inayah tadi ya. Mudah-mudahan Anda sukses ya di depan mata ini kejuaraan dunia dan kuota sudah di tangan dan mudah-mudahan pecah rekor. Ya, Anda memecahkan rekornya. Muhammad Inayah memecah rekor panjat tebing dunia. Saya doakan gitu ya. Terima kasih Inayah. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, memang olahraga mengajarkan kita semangat, spirit dan sportivitas. Nilai-nilai olahraga ini yang harus dipegang oleh para olahragawan dalam rangka dia untuk menjemput prestasi atau meraih prestasi. Kalau ini saya katakan memanjat puncak prestasi. Karena yang dipanjat ini adalah itu di atas ada puncaknya. Dan itu adalah pencapaian prestasi. Di saat sampai di atas menepuk puncak, Anda mencapai prestasi. Tidak ada lagi yang menjadi halangan dan keraguan. Raih semangat olahraga, spirit olahraga. Mudah-mudahan banyak atlet Indonesia, Sumatera Selatan yang berhasil menjadi inayah berikutnya untuk cabang olahraga panjat tebing. Terima kasih, saya Muhammad Rifai dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.